Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini langsung diperlihatkan dan mereka terus memukuli Raja Rufeng serta berkata, Raja Rufeng haruslah dibunuh karena sudah membuat hidup mereka tidak tenang. Sedangkan Bailong saat ini juga ingin dibunuh karena jika dia mati tidak akan ada lagi yang mencari kebenaran. Dan Bailong pun berkata jangan begitu. Serta para penduduk yang lain juga berkata jangan begitu. Lagi-lagi sang nenek pun mengompori semua penduduk. Dan Raja Rufeng yang sudah sekarat itu pun berterima kasih pada Bailong karena dia sudah rela menderita demi dirinya. Sayangnya Rufeng tidak bisa membalas budi padanya dan dia pun meminta Bailong untuk mengingat ucapannya. Dia berkata, yang ada di depan matanya itu bukan kenyataan. Dia harus berani pergi dari sana. Lalu Rufeng pun tidak sadarkan diri. Dia pun akhirnya mati. Bailong yang melihat itu pun perlahan-lahan mulai sadar dan akhirnya dia mengingat kalau dia mengenal Raja Rufeng. Dia pun bertanya-tanya kenapa bisa begini dan apakah semuanya memang bukan kenyataan. Dia pun akhirnya memutuskan kalau semuanya memang bukan kenyataan. Seluruh negara Wangyo tidak nyata. Dia pun bertanya-tanya siapa dirinya karena semua ini sangat kacau sekali. Namun hanya keberadaan dia yang terang dan menyilaukan mata. Dia orang yang sangat penting. Lebih penting daripada dirinya sendiri. Dia sudah melupakan banyak hal, tapi tidak lupa padanya. Namanya adalah Xiao Yu. Dan Bailong pun akhirnya tersadar dan melepaskan diri dari dekapan salah satu penduduk itu. Dia pun langsung berlari mengambil pedang Raja Rufeng. Lalu Bailong pun menaruh pedang itu tepat di lehernya. Dia meminta maaf kepada Zunf karena dia tidak bisa menerima identitas ini. Dia adalah Bailong. Dan dia berkata kalau dia salah, biarkan saja dia mati. Namun kalau dia benar, maka mereka akan bertemu lagi. Lalu dengan seketika Bailong pun menarik pedang itu yang berada di lehernya. Itu membuat lehernya pun tergores dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Bailong pun merasa dirinya akan mati dan tiba-tiba jarum-jarum arwah itu pun hancur. Mimpinya pun menjadi pecah dan Bailong akhirnya tersadar lalu bangkit. Dia pun sangatlah marah kepada siluman Simeng itu. Dia langsung mengeluarkan aura serigalanya yang sangat menakutkan. Siluman Simeng itu berkata dia akan berusaha memasukkan Bailong pada tidur panjangnya lagi. Lagi-lagi dia melemparkan banyak jarum-jarum tajam ke arah Bailong. Namun kali ini Bailong yang sangat marah dan diselimuti aura serigala yang menakutkan berhasil menghindari semua jarum-jarum itu, lalu memukul siluman alien Simeng itu. Serangannya pun membuat siluman itu terjatuh. Dan belum cukup sampai di situ, Bailong pun mencakarnya membabi buta sehingga badannya pun robek. Siluman itu pun memohon untuk Bailong tidak melakukan itu. Dia sangatlah kasar. Namun Bailong tidak peduli dengan perkataannya. Dia terus saja memukuli siluman itu sampai mulutnya mengeluarkan darah. Dan lagi-lagi siluman itu masihlah berkata kalau Bailong sangatlah kasar.
Dia seharusnya tidak melakukan itu. Namun Bailong berkata, ini pertama kalinya dia merasa sangat marah seumur hidupnya. Jadi saat ini Bailong pun sangat menyesal. Dan siluman Simeng pun panik karena nampaknya Bailong ingin membunuhnya. Dan Bailong berkata dia memang ingin membunuhnya saat ini. Siluman Simeng pun masih berusaha memohon kepada Bailong agar dia tidak dibunuh. Karena meski Bailong marah dan melukainya, tapi seharusnya Bailong tidak membunuhnya. Saat dia bertanya apakah itu benar, sayangnya Bailong mengatakan tidak. Dia salah. Siluman Simeng tidak melihat diri Bailong yang sebenarnya. Bailong selalu berusaha keras menekan sisi lainnya. Karena sebenarnya Bailong adalah hewan buas. Dan dalam seketika Bailong pun berubah menjadi seekor serigala buas. Dan berkata, siluman Simeng sudah melewati batasnya. Hewan buas di dalam hati Bailong akan muncul. Dan dengan auman yang sangat menakutkan, dia pun menggigit siluman Simeng dan dibawa ke atas, lalu dia pun menelannya. Saat ini Bailong sudah memakan siluman Simeng. Itu semua karena kemarahannya yang telah membuatnya memakan orang. Saat ini Bailong merasakan menjadi lebih kuat. Rasanya sangat menyenangkan. Namun dia teringat kata-kata Tan Sanzang kalau nafsu obsesi adalah penyebab utama makhluk bisa terperosok karena semua dimulai dari hati. Lalu Bailong pun perlahan-lahan mengingat kalau dia juga pernah hampir terperosok. Saat itu dia diselamatkan oleh Tan Sanzang. Sekarang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Seperti sebelumnya, dia akan menekan nafsunya. Dia pun terus berusaha sedikit demi sedikit menekan hawa nafsunya itu. Motivasinya hanyalah satu, dia tidak ingin terperosok ke dalam jalur kegelapan. Dan perlahan aura kegelapan itu pun menghilang dari tubuhnya dan dia bertanya-tanya apakah dia sudah berhasil. Dan cara untuk mengetahui dia berhasil, dia hanya perlu memanggil arwah naga Tuan Shou untuk mengetahuinya. Dia pun langsung mengeluarkan arwah naga itu dan ternyata dia berhasil. Oleh karena itu, saat ini berarti dia berhasil menekan aura jahat yang ada di tubuhnya. Dan dia akan merahasiakan kejadian dia memakan orang ke Tan Sanzang. Lalu Bailong pun berjalan ke pinggir dinding raksasa itu. Dia pun memutuskan untuk turun dari dinding itu dan mendekati negara Wangyo secara lebih dekat lagi. Para penduduk yang melihat manusia raksasa Bailong telah kembali, mereka pada panik dan menanyakan apa maunya Bailong. Dan nenek itu pun berkata lagi, dia meminta Bailong untuk pergi dan kembali ke dunianya. Namun tiba-tiba Bailong pun menunjuk ke arah dinding. Dia meminta semua penduduk untuk melihat ke arah dinding itu karena ada tanaman merambat di sana. Mereka bisa memakainya untuk memanjat. Tuhan yang selalu mendatangkan bencana sudah dibunuhnya. Halangan juga sudah Bailong bersihkan. Jadi memanjat saat ini sangatlah aman. Dan Bailong berkata lagi, mau naik atau tidak itu pilihan mereka sendiri. Mereka ingin tetap hidup seperti ini, melanjutkan kehidupan di bawah dinding, atau melihat keluar dan melihat dunia yang sesungguhnya. Itu pilihan mereka. Namun Bailong berpesan jangan mendengarkan orang lain. Putuskan saja dengan dirinya sendiri. Dan Bailong meminta mereka untuk menjaga dirinya karena saat ini Bailong pun langsung meloncat ke atas dinding lagi. Dia dengan cepat meninggalkan tempat itu. Sedangkan di sisi Tan Sanzang, Sun Wukong, Baji, dan Ucing, di sana mereka semua sedang melawan
Makhluk aneh, ya, mereka melawan siluman lumpur hijau itu. Terlihat Sun Wukong sedang memukuli siluman itu dengan tongkat emas saktinya. Siluman itu pun berhasil ditumbangkan Sun Wukong dengan mudahnya. Semua siluman itu pun tidak berdaya di hadapan Tan Sanzang beserta murid-muridnya. Sun Wukong pun tidak menyangka sebenarnya karena siluman lumpur itu sangat banyak. Kulit mereka sangat keras dan daging mereka sangat tebal. Jadi sebenarnya mereka sangat sulit untuk dihadapi. Baji pun dengan sombong berkata sebanyak apapun mereka tetap saja bukan tandingan murid-murid Tan Sanzang. Tan Sanzang pun sebenarnya heran karena siluman lumpur yang harusnya herbivora malah tergila-gila pada daging dan darah. Jadi kejadian yang akan datang di depan sudah bisa ditebak oleh Tan Sanzang. Dan waktu mereka banyak tertunda oleh siluman lumpur itu. Jadi mereka harus cepat bergerak. Tan Sanzang pun akhirnya melanjutkan perjalanan itu. Namun baru sebentar dia berjalan, dia dikagetkan dengan cahaya emas yang sangat terang menembus langit. Wukong pun bertanya-tanya cahaya apa itu. Dan Tan Sanzang berkata itu dibuat oleh Xiaoyu. Dia membakar arwah naga untuk menunjukkan jalan pada mereka. Tapi sebenarnya yang dilakukan Xiaoyu sama saja dengan memberitahu keberadaannya pada semua siluman di jalur iblis. Dan itu sangatlah beresiko. Setelah itu cerita pun dibawa ke sisi Yihu dan Xiaoyu. Di sana Yihu sedang melompat dari satu pohon ke pohon lain sambil menggendong Xiaoyu. Dan benar saja, tubuh Xiaoyu benar-benar mengeluarkan cahaya emas. Itu membuat Yihu bertanya-tanya sebenarnya. Karena kekuatan itu sangatlah besar dan mengarah ke langit. Arwah naga sebesar itu, tapi tidak ada aura untuk menyerang. Xiaoyu sudah bertindak sesuai instingnya meski di dalam tidurnya. Xiaoyu ingin membimbing Tan Sanzang beserta murid-muridnya untuk menemukan mereka. Dan sangat terlihat, semua siluman yang ada di jalur iblis itu pun terlihat sangat kaget. Mereka menganggap makanan itu adalah makanan yang paling enak dan luar biasa. Jadi mereka semua terobsesi untuk mendapatkannya. Istri Baji pun yang bersama adiknya menyadari itu adalah cahaya dari kitab suci. Sedangkan suku naga berkata itu adalah kekuatan yang besar sekali. Datangnya pun dari bagian belakang jalur iblis. Itu membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Grandmaster Tan Sanzang. Siluman tengkorak putih pun juga menyadari itu adalah kitab suci. Namun saat mereka di negara tengkorak, tidak terlihat kekuatan yang besar seperti itu. Sedangkan siluman ular putih pun juga baru menyadari pantas saja Yuan Shitianshun mau mendapatkan kekuatan itu. Bailong yang melihat itu pun langsung menyadari kalau itu adalah cahaya yang dikeluarkan oleh Xiaoyu. Dia pun dengan cepat langsung mendekati cahaya itu. Dan apa yang terjadi? Langsung lanjut ya ke video selanjutnya kawan. Terima kasih juga untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.